Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jesa Zulandika di channel YouTube Jesa Zulandika di konten Jangan Sendiri. Malam ini saya akan melanjutin konten horor Jangan Sendiri ya, yang kemarin itu sempat kita explore horor ya, dan jeda dari video tersebut dengan video yang terbaru sekarang itu udah sangat lama ya. Ya maklumin lah, saya lagi sibuk-sibuknya jadi nggak bisa ngeluangin waktu untuk buat ini video. Jadi baru malam ini saya bisa ngelanjutin video ini dan ikut gabung lagi dengan teman-teman yang suka dengan hal-hal horor. Nah, hari ini atau malam ini saya akan bercerita tentang kejadian yang terjadi pada kakak kos saya sebelum kakak kos saya pindah ke kosan saya. Artinya apa? Kakak kos saya ini sudah tinggal di salah satu kosan di kota Indralaya ya, di Ogan Ilir, dan kebetulan saya juga lagi menempuh kuliah di salah satu universitas di Indralaya tersebut. Nah, akhirnya saya kan mau kepo nih, mau tahu alasan kenapa kakak kos saya ini mau pindah ke kosan lain, padahal kan udah ada kosan ya. Dan ternyata alasannya membuat saya kaget. Alasannya adalah beliau mengalami hal horor atau hal yang seram di kosan yang kakak kos saya ini tempati tersebut ya. Sebut saja namanya Taufik ya, jadi enggak saya sebutin nama aslinya, sebut saja namanya Taufik. Jadi Taufik ini menyeritain apa aja yang dia alami selama dia ngekos di kosannya tersebut. Mau tahu ceritanya? Begini ceritanya. Nah, Taufik ini sebagai pegawai outsourcing dari kota Padang yang ditempatkan ke kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sebagai pegawai pembantu, mungkin tidak saya sebutkan kan, untuk menjalankan tugasnya di salah satu perusahaan PLN ini. Nah, otomatis beliau tidak punya tempat tinggal dong di Ogan Ilir. Akhirnya beliau memilih untuk ngekos di salah satu daerah di kota Indralaya ini. Akhirnya secara singkat cerita dia mendapati kosan tersebut. Tapi kosan ini ya kalau kita lihat, dan bukan kalau kita lihat ya, yang saya dengar kondisinya itu ada dua kosan yang seperti bedeng ya. Tapi untuk WC-nya itu terpisah. Jadi WC-nya itu nggak gabung dengan kosan tersebut ya. Jadi WC-nya itu ada di luar kosan. Nah, artinya apa? Jadi kalau mau BAB itu otomatis harus keluar kosan dulu untuk bisa membuang hajat tersebut kayak gitu kan. Nah, pada awalnya si Topik ini mendapati kosan tersebut ya seperti biasa-biasa aja, nggak ada hal yang aneh, nggak ada kejadian-kejadian yang memang membuat dia ngerasa oh kita harus tinggalin kosan ini. Nggak, namanya ya lancar-lancar aja. Tapi kondisinya si Taufik ini tinggalnya sendirian. Jadi di sebelah kosannya tersebut itu pun belum ada yang menempati gitu kan. Jadi cuma si Taufik sendirian yang tinggal di kosan ini. Nah, pada suatu malam ya, pada pukul setengah 11 malam ya, pada saat si Taufik main HP ya, kerasa pengen BAB ya, otomatis dong si Taufik ini pergi ke WC yang ada di luar
WC ya. Jadi ceritanya ini WC-nya ini ada 2 pintu ya, dibantu dengan 1 lampu penerangan ya, yang dipasang di pas tengah-tengah tembok pemisah antara WC 1 dan WC 2. Dan akhirnya karena si Taufik ini nggak tahan nih, akhirnya Taufik beraniin diri buat buang air pada saat malam hari. Nah, datanglah si Taufik ini ke WC tersebut. Dan seperti biasa, si Taufik ini tipe orang yang perokok ya. Jadi ya kalau mau buang air ya sambil merokok. Masuklah ke dalam WC. Si Taufik ini merokok sambil nikmatin suasana buang air nih ya. Nah, beberapa menit kemudian ya, dia ngeliat sesuatu yang aneh. Nah, kalian pernah gak sih ngeliat 2 kamar mandi yang digabung cuma disekat oleh tembok, tapi punya 1 bak yang sama. Jadi bak airnya itu nggak sendiri-sendiri, tapi bak airnya itu sama-sama ya. Jadi otomatis bisa kelihatan ya, kalau orang sebelah kamar mandi itu ngambil air dari bayangan air yang kita lihat dari kamar mandi salah satunya. Pernah kan? Nah, kejadiannya yang dia lihat adalah seperti ada bayangan orang yang sedang duduk di WC sebelah. Tapi bayangannya itu nggak jelas sih ya, bayangan ya, namanya lampunya nggak terang sih ya, jadi nggak kelihatan jelas, cuma kelihatan dari gambaran permukaan air di dalam bak air itu ya. Jadi dia ngerasa heran. Setahu si Taufik ini ya, nggak ada orang yang ngekos di sana selain dia, dan nggak mungkin yang namanya bapak kos itu rela datang buat buang air itu malam-malam ke WC yang ada di kosan Taufik ini. Kan bisa pakai WC bapak kos ini sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya Taufik ini ngerasa heran, tapi dia mencoba untuk berpikir positif, mungkin ada orang atau tetangga yang memakai kamar mandi tersebut. Tapi pada saat si Taufik ini merokok, masih ngelanjutin rokok, masih BAB, seperti ada perasaan pengen tahu siapa sih yang ada di sebelah ya. Akhirnya si Taufik ini nyelesain BAB-nya dan juga nyelesain rokoknya gitu kan, dan mencoba untuk ngelihat pintu WC yang ada di sebelah itu dalam keadaan terkunci atau dalam keadaan terbuka ya. Kalau terbuka dari luar artinya itu dikunci dari dalam, artinya itu memang ada orang. Nah, pada saat Taufik ngelihat tuh, dia ngelihat ngintip dari pintu luar ya, ternyata pintu WC sebelah itu masih dalam keadaan terkunci dari luar. Nah lo, si Taufik itu mulai ngerasa aneh, ngerasa kok bisa sih ada bayangan orang kalau nggak ada orang di dalamnya ya. Nah akhirnya Taufik ini ngerasa penasaran, pengen tahu siapa sih yang ada di dalam kayak itu kan. Padahal pintu WC yang ada di sebelah kamar WC tersebut itu masih dalam keadaan terkunci dari luar. Dan akhirnya Taufik itu mencoba masuk lagi ke WC tempat si Taufik ini buang air. Nah
Si Topik ini pengen ngelihat dari atas plafon. Itu WC itu kan nggak pakai plafon, jadi kalau kita mau ngintip dari celah dinding pemisah tembok itu, kita bisa ngelihat nih siapa yang ada di sebelah kamar. Akhirnya Topik mencoba untuk menaiki bak mandi tersebut dan mencoba ngelihat dari atas sekat dinding tersebut, atau melalui langit-langitnya kamar WC ini atau kamar mandi WC ini ya. Dan ternyata alangkah kagetnya si Topik ngelihat pada saat beliau ngelihat nginjit ngelihat ke kamar sebelah. Apa yang terjadi? Dia ngelihat rambut panjang itu nutupin WC. Rambut panjang itu nutupin WC itu sampai nggak kelihatan. Itu seperti cewek yang emang rambutnya itu hitam ya, itu nutupi hampir sampai ke bawah lantai. Lengser wangi sliramu cumake sirmo. Dan Taufik akhirnya terkejut dan mencoba lari dari ruangan WC tersebut. Dan ternyata dia pikir itu adalah mbak putih itu. Serem kan guys? Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa si Taufik ini pindah kosan. Karena beliau ngerasa gak mulai nyaman tinggal di kosan tersebut. Jadi sebenarnya selama si Taufik tinggal di kosan tersebut, dia udah ngalamin banyak sekali kejadian aneh setelah kejadian ngelihat kuntilanak itu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah kosan agar tidak diganggu lagi oleh makhluk-makhluk yang mungkin jahil untuk si Taufik ini ya. Jadi ya mungkin saya rasa ini ya, kalau saya di posisi Taufik juga ya pasti mau pindah lah ya. Nggak ada perasaan berani untuk tetap tinggal di sana ya. Mana juga sendirian, nggak ada temen yang ya emang gabung ngekos di sana. Jadi ini aja cerita horor nyata. Jadi ini kejadian benar-benar nyata, baru saya ceritain, dan ini terjadi hampir pada tahun sekitar tahun 2014 atau 2015 di Kabupaten Ogan Ilir ya. Jadi cukup sekian konten dari Jangan Sendiri. Jadi buat kalian jangan mau sendiri di tempat-tempat serem ya. Ajakin temen, ajakin orang yang mungkin bisa bantu kalian untuk hilangin rasa takut itu ya. Cukup sekian konten Jangan Sendiri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.